Contohlah orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi kalau ditanya, kau bermadzhab apa enggak? Bermadzhab katanya. Apa mazhabnya? Hambali. Katanya mazhab Hambali. Ditengok keyakinannya, nggak sama dengan Ahmad Ibnu Hambal. Ini berarti apa? Hanya sebatas klaim belaka, pengakuan belaka. Dibuktikan nyatanya ajarannya tidak sama dengan yang diikuti. Kalau memang benar pengikut Ahmad Ibnu Hambal mestinya akidahnya sama dengan beliau. Mestinya ajarannya sama dengan beliau. Tapi ditengok Imam Ahmad Ibnu Hambal nggak pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nggak pernah beliau mengatakan Allah adalah benda. Tapi sebagian musyabbiha mujassima punya keyakinan Allah benda. Allah benda. Sedangkan mereka menisbatkan kepada Ahmad Ibnu Hambal. Ini pendustaan. Ini namanya pendustaan. Makanya disebut Fudola'ul Hanabilah. Yang dimaksud Asy'ariyah dan Maturidiyah selain dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah dan juga dari Fudola'ul Hanabilah yang menjadi apa namanya penilaian itu pembesar-pembesarnya Hanabilah. Bukan semua yang menisbatkan ke Hanabilah dinyatakan Asy'ariyah Maturidiyah, enggak. Karena tadi terjadi klaim dari sebagian kelompok kepada Hanabilah, tapi ajarannya tidak membawa Hanabilah. Pinjem nama Hanabilah, tapi ternyata ajarannya tidak sama dengan Hanabilah. Maka yang menjadi nilai dari kalangan Hanabilah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu siapa? Ya fudolanya ini, pemimpinnya ini, pembesarnya ini. Bukan musyabihah dikatakan Asy'ariyah, mujassimah dikatakan Maturidiyah, enggak. Sekalipun mereka mengklaim dirinya sebagai Hanabilah. Bisa dipahami ya? Itu kenapa ada kalimat atau kata fudola'u. Itu karena ada maksud tertentu. Nah, kemudian kita lanjut. Fal asy'ariyatu wal maturidiyatu hum a'yanu ahli sunnati wal jama'ati wa ansaru al millati al muhammadiyati. Fal asy'ariyatu. Kemudian Asy'ariyah wal maturidiyatu dan Maturidiyah, pengikut Abul Hasan dan pengikut Abu Mansur. Siapa mereka? Pengikutnya Abul Hasan dan pengikutnya Abu Mansur, siapa mereka? Hum a'yanu ahli sunnati wal jama'ati. Mereka adalah pembesar, a'yan. Mereka adalah pembesarnya ahlus sunnah wal jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka adalah pembesarnya ahlus sunnah wal jamaah. Wa ansarul millatil muhammadiyati, dan penolong ansar, mereka adalah penolong. Penolong apa? Penolong umatnya Nabi Muhammad. Penolong umat Nabi Muhammad. Dengan munculnya Abul Hasan al-Asy'ari dan dengan munculnya Abu Mansur al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada beliau berdua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pergerakan mereka dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Sehingga mereka disebut Ansaru al-Millati al-Muhammadiyah. Mereka adalah para penolong umatnya Nabi Muhammad. Penolong dari apa? Dari gangguan akidah musyabbiha, dari gangguan akidah mu'tazilah, dari gangguan kelompok apalagi Wahabiyah dan lain sebagainya.
dari gangguan akidah-akidah yang menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Terus, qala al-Kastaliyu, di situ di kitab kalian tasydidnya kan di lam, ya kan? Al-Kastali. Nah, yang benar tasydidnya dia. Al-Kastaliyu. Bukan Al-Kastali. Bukan. Dipindah tasydidnya. Nah, dipindah. Tasydidnya di atas ya, bukan di atas lam. Qala Al-Kastaliyu. Ada seorang ulama namanya Al-Kastali. Qala berkata. Qala berkata. Qala telah berkata. Al-Kastaliyu. Ulama yang bernama Al-Kastali. Apa perkataannya? Al-masyhuru min ahli sunnati fi diyari Khurasan wal Iraqi wasyami wa aksaril aqtari humul asy'ariyatu ashabu Abil Hasani al-Asy'ari. Al-masyhuru, yang masyhur, yang populer, yang masyhur atau yang populer, min ahli sunnati, dari kelompok ahlus sunnah, fi diyari Khurasan, di daerah Iran. Khurasan itu daerah Iran. Wal Iraqi, dan di daerah Irak. Wasyami, dan dataran Syam. Dataran Syam itu mencangkup 4 negara. Dataran Syam itu mencangkup 4 negara. Apa saja? Jordania, Palestina, Suria, dan Lebanon. Itu dataran Syam. Jordania, Palestina, Suria, dan Lebanon. Wa aktsaril aqtari, dan di kebanyakan wilayah atau daerah. Wa aktsaril aqtari, dan di kebanyakan daerah atau wilayah. Humul asy'ariyatu, mereka adalah asy'ariyah. Mereka adalah asy'ariyah. Ashabu Abil Hasanil Asy'ari, para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari? Awwaluman khalafa Aba Aliyin al-Jubbaiyah. Awwaluman, orang pertama, khalafa, yang menentang. Khalafa, yang menentang Aba Aliyin al-Jubbaiyah. Aba Ali al-Jubbai. Wa raja'a, dan beliau kembali, an mazhabihi, dari mazhabnya Aba Ali al-Jubbai, an mazhabihi, dari mazhabnya Aba Ali al-Jubbai, ila sunnati, kembali kepada as-sunnah. Kembali kepada as-sunnah. Apa yang dimaksud as-sunnah? Ai tariqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal jama'ati, ai tariqatis sahabati radhiyallahu anhum. Apa yang dimaksud sunnah? Ai tariqin nabiyyi, ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'ati, dan kembali kepada jamaah. Wal jama'ati, dan kembali ke jamaah. Apa yang dimaksud jamaah? Ai tariqatis sahabati. Ai tariqatis sahabati, yaitu maksudnya tariqatis sahabati, ajarannya para sahabat. Ajarannya para sahabat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka.
radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Wa fi diyari ma wara'an nahri. Wa fi diyari ma wara'an nahri. Dan yang masyhur dari golongan ahlus sunnah di daerah fi diyari ma wara'an nahri itu di seberang sungai Jaihun. Daerah mana itu? Di seberang sungai Jaihun. Itu di daerah mana? Wara'an nahri. Bentar. Di daerah mana? Ada yang tahu nggak? Bentar. Itu diyar fi diyari ma wara'an nahri. Ini saya bacanya payah ini. Wilayah Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah. Yang terletak di antara sungai. Bacanya ini payah ini. Okus. O-X-U-S. Bacanya apa itu? Okus. Yang sekarang itu meliputi bagian dari Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakistan. Pokoknya daerah sana lah. Ada namanya daerah seberang Sungai Jaihun. Daerah seberang Sungai Jaihun. Di daerah-daerah tadi. Ini sedang mau menceritakan para pengikutnya Maturidiyah di mana saja. Kalau di daerah seberang Sungai Jaihun, itu yang masyhur di sana adalah Al-Maturidiyah tuh. Para pengikut para Maturidiyah. Ashabu Abi Mansurin Al-Maturidi. Para pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Maksudnya gini. Maksud dari perkataan Al-Kastali, beliau mau menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan mayoritas umat. Di daerah manapun ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun di kandangnya orang Wahabi, itu pasti ada Ahlus Sunnah. Di Indonesia Ahlus Sunnah. Di Malaysia Ahlus Sunnah. Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja ada Ahlus Sunnah. Afrika, Amerika, Australia, India, semuanya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi, kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kalanya pengikut Asy'ariyah, ada kalanya pengikut Maturidiyah. Kalau di Indonesia, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaahnya pengikut Asy'ariyah. Nah, coba ini ada yang dari Malaysia hadir apa enggak? Siapa namanya? Ya Allah. Saya pengen nanya ini. Yang dari Malaysia, Keza, ada nggak beliau hadir? Yang Z ini ya? Ada yang dari Malaysia? Nggak ada. Kalau tak salah, di Malaysia itu mayoritas juga Asy'ariyah.
Ahlus sunnahnya itu Asy'ariyah. Di Indonesia mayoritas ahlus sunnahnya Asy'ariyah juga. Asy'ariyah. Nah, di beberapa daerah seperti tadi di Iran, di Irak, dataran Syam, dan di kebanyakan daerah ahlus sunnahnya yang populer di sana adalah Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Sedangkan di daerah tadi seberang Sungai Jaihun yang sekarang di wilayah Uzbekistan dan lain sebagainya, di sana ahlus sunnah yang masyhur adalah Maturidiyah. Mau dia Asy'ariyah, mau dia Maturidiyah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bisa dipaham ya? Nah, jangan sampai salah paham di sini. Jangan menganggap yang ahlus sunnah hanya Asy'ariyah. Tidak. Mau pengikut Abul Hasan atau mau pengikut Abu Mansur, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian tadi ada pembahasan tentang sekilas Abul Hasan. Disebutkan bahwa Abul Hasan adalah awwaluman khalafa Aba Aliyin al-Jubaiyah. Abul Hasan adalah orang pertama yang menentang tokoh bernama Abu Ali al-Jubai. Siapa Abu Ali al-Jubai atau Aba Ali al-Jubai? Abu Ali al-Jubai adalah tokoh besarnya Mu'tazilah. Tokoh besarnya Mu'tazilah. Jadi mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwa Abul Hasan dulu pernah terlibat dalam Mu'tazilah. Abul Hasan dulu pernah terlibat dalam kelompok Mu'tazilah. Tapi perlu kita ingat juga, Abul Hasan al-Asy'ari adalah seorang yang sangat cerdas. IQ-nya itu di atas rata-rata. Cerdas sekali. Beliau cerdas. Sampai beliau termenung, beliau berpikir tentang ajaran Mu'tazilah. Setelah beliau mendapati bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang ajarannya menyimpang, maka beliau terdorong untuk membantah tokoh Mu'tazilah itu sendiri. Yang bernama siapa? Abu Ali al-Jubai. Abul Hasan bergabung. Abul Hasan itu pernah mengalami masa bersama Mu'tazilah, tapi tadi beliau menyadari bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang menyimpang. Menyadari. Beda sama orang sekarang, udah terlibat di kelompok sesat tapi menganggap dirinya adalah benar. Iya kan? Kebanyakan orang sekarang kan gitu. Orang Wahabi katakanlah. Nah, bergabung dengan kelompok yang sesat. Ada orang bergabung dengan Wahabi. Dia sendiri menganggap dirinya ada di barisan yang benar. Tertipu sama kelompok itu. Beda sama Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau sekalipun pernah bergabung, terlibat di Mu'tazilah, tapi karena kecerdasan beliau, beliau mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena disadari bahwa Mu'tazilah adalah ajaran yang menyimpang, maka beliau bantah pemimpin Mu'tazilah itu yang bernama Abu Ali al-Jubai. Setelahnya roja'a. Beliau itu kembali. Kembali artinya apa? Melepaskan kesesatan Mu'tazilah, tidak bergabung, tidak bersama pemikirannya Mu'tazilah, melepas pemikirannya Abu Ali al-Jubai, dan beliau kembali mengikut sunnah. Mengikut sunnah artinya apa? Mengikut ajarannya Rasulullah. Beliau bertobat, gitu loh. Beliau bertobat, meninggalkan
meninggalkan ajaran sesatnya Mu'tazilah, beliau bertaubat dan kembali mengikut ajaran Rasulullah. Dan juga kembali mengikut jalannya para sahabat. Itu Abul Hasan. Beliau nggak gengsi. Ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Beliau tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya bergabung dengan Mu'tazilah. Beliau nggak gengsi. Saya bertobat, saya menyesali dulu bergabung dengan Mu'tazilah. Beliau tidak gengsi. Lain dengan zaman sekarang, ya kan? Sebagian orang diajak taubat, udahlah, kau jangan ikut pemahaman Wahabi. Udah dikasih nasihat, masih enggan untuk berhenti mengikuti kelompok Wahabi, masih aja ikut Wahabi. Gitu. Beda sama ulama kita Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau nggak gengsi untuk menyatakan dirinya taubat, mengakui dirinya salah di masa itu. Dan ini banyak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, atau di Indonesia ini, para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maafnya, dulu pernah terperangkap ya, istilahnya terjerat di pemahaman, terjerat di kelompok Wahabi, tapi alhamdulillah dengan karunia Allah, Allah Ta'ala membukakan pintu hati mereka, akhirnya bertaubat. Yang dulu membela akidah Wahabi, sekarang memerangi akidah Wahabi, justru mengangkat tinggi bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pelajaran penting. Artinya apa? Kalau kita pernah melakukan kesalahan, jangan pernah kita enggan untuk mengakui kesalahan itu. Nggak apa-apa. Kalau kita punya kesalahan, kita akui saja kesalahan itu dan bertaubat. Dulu kita pernah mengatakan sumpama, berpendapat seperti ini, ternyata pendapatnya itu keliru. Kita harus mengakui. Kalau perlu di depan umum, di depan umum gitu, di depan banyak orang, ya kita akui saja. Mohon maaf para teman, para saudara, bahwa saya dulu pernah menyatakan ini dan pendapat itu adalah salah. Yang benar seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dulu saya mengikut pemahamannya Mu'tazilah, tapi sekarang saya kembali kepada ajaran As-Sunnah dan Al-Jamaah. Itu yang dilakukan oleh imam kita, Abul Hasan Al-Asy'ari. Khususnya bagi teman-teman yang sudah mulai berdakwah, sudah mulai mengajar, barangkali pernah dalam mengajar menyampaikan kalimat yang keliru. Pernah menyampaikan pendapat yang keliru. Kalau keliru, maka harus kita cabut. Nggak cukup hanya mencabut untuk diri kita sendiri. Karena pendapat itu sudah dikonsumsi oleh banyak orang. Mau tak mau harus klarifikasikan gitu. Mohon maaf, pada pertemuan kemarin saya menyampaikan ini keliru, yang benar ini. Seperti itu. Inilah jiwa orang yang mempunyai kasih sayang terhadap keselamatan banyak orang. Keselamatannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah jam berapa ini? Ini kita sudah menyelesaikan pembahasan di pertanyaan kedua. Saya rasa cukup. Insya Allah kita teruskan di kesempatan yang lain, minggu yang akan datang, malam minggu. Bagi yang belum punya kitab, monggo dicetak secepatnya. Kalau sekira lebih suka menulis, ya silakan ditulis. Insya Allah kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang kabar gembira, kebenaran, keyakinan Asy'ariyah, akidah, keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja.
pertemuan kali ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di yang kok apa itu? Siapa? Mbak Jana. Ada yang kirim pesan ya tadi ya? Oh, coba ada yang kirim pesan dibacakan Mbak Jana. Oke. Itu Ustadz ditanya apakah ada sesi tanya jawab apa enggak Ustadz? Cuma itu ya? Oke. Nanti, oh ya, lupa pula saya tadi enggak itu. Buka tanya jawab. Nanti gini aja, yang ada pertanyaan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Gitu ya, dicatat dulu. Dicatat dulu. Baik. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan silakan beri admin saja, nanti insya Allah pertanyaannya akan kami sampaikan ke Ustadz di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Semua, semoga tetap semangat, tetap istiqomah dan sehat selalu agar bisa terus belajar ilmu agama baik online maupun offline. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.